Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, wahai anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran ngaji kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita akan membahas tentang kemungkinan. Apakah kemungkinan itu? Mungkin artinya bisa iya, bisa tidak, atau tidak pasti. Kebalikan dari kemungkinan adalah kepastian, atau justru pasti tidak. Mengapa kemungkinan kita katakan sebagai anugerah kemungkinan? Bisakah kita bayangkan bahwa setiap yang akan terjadi kita telah tahu kepastiannya? Misalnya kita usaha pasti gagal, ketika hendak berjualan sudah pasti tidak laku, ketika bepergian pasti akan celaka, ketika mencuri pasti akan tertangkap, ketika melamar pasti tidak diterima. Bahkan bila kita sudah dipastikan masuk surga atau dipastikan masuk neraka, bagaimana perilaku kita? Bisakah kita bayangkan bila masa depan telah kita ketahui sekarang? Cobalah kita perhatikan bagaimana kehidupan ini telah berjalan selama ribuan, ratusan ribu, atau bahkan jutaan tahun. Hidup yang kita jalani adalah bukti bahwa Tuhan Maha Sempurna, sebab hidup adalah karya Tuhan, dan bahkan manusia adalah karya terhebat dari Tuhan, sebab seluruh rasa kehidupan ada pada diri manusia. Dengan anugerah nafsu dan akal, manusia mampu melestarikan atau merusak apa yang ada dalam kehidupan ini. Contohnya adalah nuklir. Nuklir bisa memiliki daya manfaat yang luar biasa. Nuklir juga memiliki daya hancur yang luar biasa. Hiroshima dan Nagasaki adalah bukti apa yang bisa dilakukan manusia dengan akalnya, dengan nafsunya. Dengan akal yang sehat, kita mampu berpikir, memahami, menganalisa, merekayasa, menyimpulkan, dan seterusnya. Dengan akal pula kita paham bahwa kemungkinan adalah sesuatu yang absolut atau mutlak. Bila kita melempar kotak dadu yang memiliki 6 sisi, angka 1 dan angka 6, itu berarti ada 6 kemungkinan setiap kali kita melempar. Kita hanya mampu menebak angka berapa yang mungkin muncul. Memastikan angka berapa yang muncul adalah mustahil. Itu sebagai bukti bahwa kita tidak paham akan kemungkinan dalam hidup ini. Hidup adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan, dengan segala yang ada, termasuk harmonisasi atau keseimbangan antara yang pasti atau tidak pasti, antara yang mungkin atau tidak mungkin. Bisakah kita menerima kemungkinan sebagai suatu anugerah? Gagal dan berhasil adalah suatu kemungkinan. Dua-duanya adalah anugerah. Bisakah kita mensyukuri kedua-duanya? Bila kita telah berumah tangga, pasti ada kemungkinan antara bahagia atau tidak, antara senang atau susah. Meskipun pasti kita tidak menginginkan tidak bahagia. Mungkinkah besok kita masih hidup? Mungkin masih, mungkin juga tidak, atau telah meninggal. Kita kadang-kadang pernah mendengar berita tentang pesawat jatuh hanya 30 menit setelah lepas landas dan seluruh penumpangnya meninggal. Hal itu adalah suatu kemungkinan yang wajar atau sesuatu yang biasa. Dalam hidup ini, perubahan adalah sesuatu yang mutlak, tidak ada yang tetap atau tanpa perubahan.
Perubahan adalah pasti karena waktu tidak mau berhenti. Dan setiap waktu yang berjalan, peristiwa selalu mengiringi. Wahai murid-muridku, anak-anakku, pernahkah kita mendengar cerita tentang orang yang stres atau bahkan gila karena gagal mewujudkan cita-citanya? Entah menjadi dokter, menjadi perwira, menjadi anggota dewan, atau bahkan gagal menghafal Al-Quran. Itu adalah suatu bukti ketidakpahaman akan kemungkinan, atau terlalu ambisi, atau terlalu memastikan akan berhasil. Sekali lagi, syukurilah kemungkinan itu. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda? Bagaimana kita bisa mensyukuri usaha yang gagal? Sadarkah kita bahwa kita tidak minta hidup, kita dihidupkan? Bisakah kita syukuri itu? Bukankah kita bisa usaha karena kita hidup? Mestinya kita mampu berusaha, itu kita syukuri. Hasilnya tentu saja bukan kuasa kita. Mengapa ada tasyakuran bayi? Bukankah belum tentu kelak hidupnya akan sukses? Mengapa ada tasyakuran haji? Bukankah kelak mungkin saja hidupnya akan bangkrut? Mengapa ada tasyakuran jadi bupati, padahal akhirnya dipenjara karena korupsi? Mengapa begitu bangga dengan status OKB atau orang kaya baru, padahal justru semakin menjauh dari Tuhan? Bila kamu bersyukur atas apa yang ada, pasti ku tambah nikmat yang belum kamu rasakan. Demikian kurang lebih pesan Tuhan kepada kita, agar kita pandai bersyukur, termasuk mensyukuri segala kemungkinan. Bila sekarang kita miskin, kekurangan atau pas-pasan, mungkin akan selama hidup kita. Namun mungkin juga itu hanya sementara. Yang terpenting bukanlah kita akan kaya atau tetap miskin, namun bisakah kita mensyukuri apa yang ada sebagai bukti bahwa kita adalah hamba yang tahu diri, yang senantiasa berpikir positif bahwa apa yang ada sekarang itulah yang terbaik bagi kita, agar kita tidak lupa diri. Bila sekarang kita sedang lapar, bukankah semakin terbuka kemungkinan bahwa makan akan terasa lebih nikmat? Bila sekarang kita kekurangan, bukankah nanti apabila kecukupan kita akan terasa lebih nikmat? Apabila sekarang kita berpisah, bukankah pertemuan nanti akan terasa lebih nikmat? Sadarkah kita sejak kapan kemungkinan itu ada? Bukankah sejak kehidupan itu ada? Lalu mengapa kita lebih suka memastikan hidup harus seperti yang kita inginkan? Biarlah yang mungkin tetap mungkin, yang pasti tetap pasti. Apakah kita hidup akan sukses? Itu mungkin. Apakah kita akan bahagia? Itu mungkin. Apakah kita akan mati? Itu pasti. Selamat menikmati kemungkinan. Siap-siaplah terhadap kepastian. Sekian dulu jangan yang. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.